Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di kelas perdana Sosiologi 101. Jujur, saya excited banget lihat wajah-wajah baru di ruangan ini, karena hari ini kita bakal ngebedah satu konsep yang sangat fundamental. Konsep ini mengatur hampir semua aspek kehidupan kita, tapi anehnya sering banget nggak kelihatan. Kalian pernah merhatiin nggak sih kenapa di masyarakat kita tuh kayaknya selalu ada orang yang posisinya di atas dan ada yang di bawah? Terus kenapa profesi tertentu rasanya lebih dihormati daripada yang lain? Nah, fenomena ini sering saya sebut sebagai tangga tak kasat mata di masyarakat. Hari ini kita bakal kupas tuntas wujud asli dari tangga itu yang dalam sosiologi kita sebut sebagai stratifikasi sosial. Biar terarah, agenda kita hari ini simpel aja. Kita akan mulai dari anatomi lapisan masyarakat, ngebahas bentuk dan unsurnya, ngelihat studi kasus mobilitas sosial, ngebahas dampak kesenjangan, dan nanti di akhir kita bakal tutup dengan sedikit refleksi soal keadilan sosial. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian 1, anatomi lapisan masyarakat. Kita bedah struktur dasar yang jadi tulang punggung kehidupan sosial kita. Kalau kita lihat dari asal katanya, stratifikasi ini gabungan dari kata stratum yang artinya lapisan atau tingkatan dan sosial yang ya masyarakat. Jadi intinya apa? Pada dasarnya stratifikasi sosial itu adalah kecenderungan alami masyarakat buat ngelompokin orang-orang ke dalam lapisan-lapisan dari atas ke bawah. Ini tuh hierarkis ya, nggak sejajar. Realitanya masyarakat kita emang nggak datar. Selalu ada dimensi vertikal yang kuat banget karena ada kriteria-kriteria tertentu yang tanpa sadar udah disepakati bersama. Biar fondasi teori kita solid, mari kita pinjam pandangannya salah satu raksasa sosiologi, Pitirim Sorokin. Dia ngasih definisi yang lugas banget. Kata dia, stratifikasi sosial itu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Coba garis bawahi kata bertingkat. Sorokin ngingatin kita nih, tiap kali kita berinteraksi di luar sana, kita tuh sebenarnya beroperasi di dalam lapisan-lapisan yang punya hak, kewajiban, dan privilege yang beda-beda. Nah, pertanyaan menariknya, apa sih yang nentuin seseorang itu masuk di lapisan atas atau bawah? Di sini teori-teori klasik lumayan berdebat. Kalau kita tanya Karl Marx, jawabannya super biner dan cuma fokus di ekonomi. Buat Marx, kuncinya cuma satu, kepemilikan alat produksi. Punya pabrik, oke, kamu di atas. Jadi buruh pabrik, kamu di bawah. Simpel banget kan? Tapi Max Weber datang dan bilang, tunggu dulu, realitas nggak sesimpel itu. Weber setuju ekonomi itu penting, tapi dia nambahin faktor kekuasaan dan status atau prestis. Jadi seseorang mungkin nggak kaya-kaya amat, tapi kalau dia tokoh agama yang punya karisma besar, secara status sosial dia tetap ada di lapisan atas. Kalau kita tarik pemikiran Weber ini ke keseharian kita di Indonesia, kelihatan banget ada 4 dasar utama stratifikasi. Pertama, kekayaan. Ini paling gampang dilihat. Punya mobil Eropa atau rumah di kawasan elit, otomatis masuk lapisan ekonomi atas. Kedua, kekuasaan. Contohnya gini, seorang kepala desa di daerah punya wewenang yang bikin dia ada di pucuk hierarki masyarakat setempat. Ketiga, kehormatan. Bayangin tokoh adat atau sesepuh kampung. Mungkin hartanya biasa aja, tapi satu kata dari beliau bakal diturutin sekampung. Dan keempat, ilmu pengetahuan. Di budaya kita, pendidikan, gelar sarjana, S2, sampai S3 itu semacam tiket emas. Bukan cuma buat karir, tapi buat dapatin rasa hormat di masyarakat. Atau ya minimal bisa jawab dengan elegan pas ditanya, kapan kerja, waktu kumpul keluarga pas lebaran. Lanjut ke bagian 2, bentuk dan unsur stratifikasi. Gimana sih sistem ini beneran berjalan di dunia nyata? Harus kalian tahu, tiap masyarakat punya aturan main yang beda. Ada 2 ujung ekstrim di sini, sistem tertutup dan sistem terbuka. Di sistem tertutup, status kalian tuh udah dikunci sejak lahir, kayak sistem kasta zaman dulu. Kalau lahir di kasta bawah, ya udah, mau sehebat apapun usahanya, kalian bakal stuck di situ. Nah, untungnya, masyarakat modern kayak Indonesia sebagian besar pakai sistem terbuka. Di sini, pergerakan tuh sangat mungkin terjadi. Seorang anak petani desa punya kesempatan konstitusional yang sama buat jadi presiden RI, asal dia punya kapasitas. Tapi ingat juga, kadang ada sistem campuran, di mana secara ekonomi kita bisa bebas naik turun, tapi di kultur tertentu mungkin aturannya masih cukup tertutup. Terus, mesin stratifikasi ini isinya apa aja? Ada 3 unsur utama yang saling berkaitan. Pertama, status sosial. Ini tuh label atau posisi kalian. Contoh gampangnya, status kalian sekarang adalah mahasiswa. Kedua, peran sosial.
Nah, ini tindakan yang dituntut masyarakat gara-gara label kalian tadi. Karena kalian mahasiswa, masyarakat berharap kalian rajin belajar, kritis, dan bisa ngasih solusi. Jadi ingat ya, status itu posisinya, peran itu actionnya. Terakhir, kelas sosial, yang lebih fokus ke pengelompokan kalian berdasarkan kekuatan ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mobilitas sosial lewat sebuah studi kasus, biar teorinya lebih kerasa hidup. Di sistem terbuka yang saya bahas tadi, kita kenal istilah mobilitas sosial. Bahasa gampangnya, ini tuh proses pindahnya status sosial seseorang. Tapi hati-hati, mobilitas itu nggak cuma berarti naik kelas. Ada mobilitas vertikal naik, misalnya kalian dapat promosi jabatan. Ada vertikal turun, kayak pengusaha yang mendadak bangkrut. Dan ada juga mobilitas horizontal. Kalau ini tuh pindah posisi tapi lapisannya tetap sama. Misalnya, guru SMA di Jakarta dimutasi jadi guru SMA di Bandung. Lingkungannya beda, tapi secara status sosial tetap setara. Buat manjat tangga alias mobilitas vertikal naik, kita butuh pendorong. Faktornya ada pendidikan, kekuatan ekonomi, kesempatan yang ada di depan mata, dan pastinya kemampuan pribadi. Dari keempat ini, di negara kita, pendidikan tuh ibarat eskalator sosial yang paling ampuh. Coba kita bayangin satu contoh kasus yang mungkin relate banget buat beberapa dari kalian. Bayangin ada seorang anak dari keluarga prasejahtera. Gimana cara dia naik tangga? Langkah pertama, dia dapat akses lewat program beasiswa dari pemerintah, kayak KIP kuliah. Langkah kedua, masuk kampus dia nggak leha-leha. Dia tunjukin usahanya, belajar mati-matian tiap malam. Langkah ketiga, dia lulus cum laude dan akhirnya keterima kerja di perusahaan multinasional top. Langkah keempat, boom, status sosialnya otomatis naik kelas. Dia nggak cuma ngubah nasibnya sendiri, tapi secara ekonomi dan derajat, dia ngangkat nama seluruh keluarganya di kampung halaman. Ini bukti nyata kalau pendidikan itu alat pendobrak lapisan sosial yang luar biasa. Beranjak ke bagian 4, dampak kesenjangan sosial. Sebagai orang yang belajar sosiologi, kita dituntut buat ngelihat konsekuensi dari lapisan-lapisan ini secara kritis. Teman-teman, stratifikasi itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia punya fungsi yang jelas, bikin keteraturan. Coba bayangin rumah sakit, tapi nggak ada hierarki sama sekali antara dokter bedah, perawat, dan staf kebersihan. Pasti kaos banget kan operasionalnya? Stratifikasi ngebantu ngatur peran siapa ngerjain apa sesuai skillnya. Tapi, masalahnya ada di sifat stratifikasi ini. Dia tuh ada di mana-mana, alias universal, terus berubah, alias dinamis, dan sangat relatif. Sifat-sifat bawaan inilah yang terus-menerus nimbulin gesekan di tengah masyarakat kita. Kalau kita breakdown, sistem ini bawa dampak positif dan negatif sekaligus. Sisi positifnya, ini bikin orang jadi semangat kerja keras. Karena ada hadiah di lapisan atas, muncullah kompetisi sehat yang bikin kita pengen berinovasi, persis kayak mahasiswa yang berjuang buat beasiswa tadi. Tapi sisi gelapnya juga ngeri. Ketika akses buat naik ke atas, kayak sekolah bagus atau modal usaha nggak merata, yang muncul adalah kesenjangan sosial yang ekstrim, diskriminasi orang miskin, dan ujung-ujungnya bisa pecah jadi konflik sosial besar-besaran. Harus kita sadari, kesenjangan sosial itu bukan cuma masalah beda angka 0 di buku tabungan. Ini adalah akar dari diskriminasi. Saat jarak antara para eksekutif di gedung-gedung kaca Sudirman dengan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai jadi terlalu jauh, struktur sosial kita jadi rapuh banget. Bayangin rasa frustrasi orang-orang di lapisan bawah yang ngerasa aturan mainnya curang sejak awal, ngerasa nggak punya start yang sama. Dan ini, rekan-rekan mahasiswa, adalah problem struktural yang sangat nyata di depan mata kita setiap hari. Akhirnya kita tiba di bagian 5, keadilan sosial, sebuah refleksi. Mari kita turunkan sedikit temponya dan memikirkan makna besar di balik teori-teori ini. Sebagai kesimpulan dari obrolan kita hari ini, stratifikasi sosial itu nyata. Pengelompokan berdasarkan harta, jabatan, pendidikan, dan privilege ini adalah arsitektur rahasia yang ngebangun masyarakat kita. Di satu sisi dia ngasih struktur supaya masyarakat bisa jalan, tapi di sisi lain distribusinya yang sering gak adil terus-menerus nyiptain realitas hidup yang keras buat jutaan orang di luar sana. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya punya satu pertanyaan buat kalian renungin. Para sosiolog sepakat kalau stratifikasi itu universal, mustahil bikin negara yang benar-benar 100% tanpa kelas sosial. Kalau emang tangga itu bakal selalu ada, gimana caranya kita sebagai generasi intelektual baru ngerancang sistem yang ngejamin keadilan buat semua? Gimana kita mastiin kalau semua orang, siapapun dia, punya sepatu yang layak dan kesempatan yang fair buat manjat tangga itu? Bawa pulang pertanyaan ini, pikirkan baik-baik.
Terima kasih banget buat energi dan perhatian kalian hari ini. Kelas saya bubarkan, sampai jumpa minggu depan.